Ruang Tangga Prasa. Selamat datang di Ruang Tangga Prasa. Apa rasamu terhadap rasaku? Season 4. Podcast ini dipersembahkan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Nah, ini Mas Rane Hafid. Ya, Mas Randy. Oke, terima kasih. Biasanya saya ngomong selamat datang di Ruang Tangga Prasa, tapi kayaknya Sekarang selamat datang di Ruang Kepo Buku. bener, Tangga Prasa di Ruang Kepo Buku nih. Wah, iya betul. Menarik banget nih. Saya tuh sering cari tahu gitu, kepo tentang buku-buku gitu. Terus kebetulan muncul kontennya Mas Rani Hafid, Mas Rani Hafid gitu. Iya. Di YouTube gitu, kebetulan bahas tentang Laila Qudori kan. Bukunya Laila Qudori Pulang, Laut Bercerita. Bahkan yang terakhir itu Namaku Alam ya. Namaku Alam, iya. Mas Rane, aku sebelum kesana nih, aku mau tanya dulu nih. Sebenarnya apa sih kepo buku ini? Ngapain? Bikin kepo buku tapi di YouTube gitu. Jadi sebenarnya Kepo Buku itu mulainya dari podcast audio, Mas, di Spotify. Dirintis oleh 3 orang host yang berbeda tempat, bahkan pernah berbeda negara. Buset. Jadi waktu itu hostnya saya masih di Thailand, di Bangkok. Kemudian ada Mas Toto, ada di Singapura, dan ada Steven di Ambon. Jadi kita selalu bilang 3 teman di 3 negara. Tapi karena saya sudah kembali ke Indonesia, jadi sekarang 3 teman di 3 kota. Tetap berjauhan kita rekamannya, tapi premis dasar dari podcast Kepo Buku itu sederhana sekali. Cuma ingin tahu orang lagi baca apa, gitu. Karena kita dulu berteman, kalau di grup tuh suka nanya, lagi baca apa lo? Lo lagi baca apa gitu? Terus Toto secara bercanda bilang begini, lu kepo aja, mau tahu aja. Oh ya udah, itu nama podcast kita, Kepo Buku. Karena kita selalu kepo sama bacaan orang lain. Kepo bacaan sama bacaan orang lain. Iya. Bacaan sendiri? Bacaan sendiri udah nggak kepo, Bang. Karena udah dibaca ya. Karena udah dibaca. Karena kan kadang-kadang nih, kalau kita lagi naik kereta gitu ya, atau naik bus, atau di tempat umum ada orang lagi baca, itu kita selalu kepo nih. Lagi baca apa sih? Kayaknya asik bener gitu loh. Gitu. Jadi ya udahlah, kita sebut Kepo Buku aja. Berarti sebenarnya baca itu asik kan, Mas ya? Mengasihkan. Buat saya baca itu justru pelarian dari dunia nyata. Gitu ya. Jadi untuk berlari, menghindari. Bener. Gitu. Seolah-olah kita masuk ke dunia yang baru. Mau buku apa saja, non fiksi, mau fiksi, buat saya ketika membaca itu asik. Kita seolah-olah melupakan sekeliling kita. Kita dibawa masuk ke dunia si penulis. Gitu. Oh gitu ya. Jadi ini udah tahu kenapanya bikin Kepo Buku kan ya. Betul. Tapi selama ini Mas, bikin Kepo Buku ini dari tahun kapan Mas? Kepo Buku itu udah ada dari bulan September 2018. Ada dampaknya nggak sih? Nah, tergantung dampaknya apa dulu. Kalau dampaknya buat kami para host, ya mungkin kami jadi lebih banyak tahu soal dunia perbukuan. Karena mau tidak mau kita dipaksa untuk terus membaca. Karena kalau enggak nanti Kepo Bukunya isinya apa gitu. Oh iya. Gitu. Malah buku-buku yang itu aja nanti. Iya, itu aja bosan gitu. Nanti Bener. Bahkan pernah ada sampai di titik bosan, akhirnya kita bilang, yuk kita ngomongin yang lain lah. Jadilah akhirnya kita review buku tulis gitu. Udah saking bosannya tapi. Ya buku karena tulis. kebosanan. Buku tulis. Jadi kita ada satu episode dan itu pendengarnya banyak sekali. Karena kita mereview buku tulis gitu. Kosong kan itu Mas? Kosong, tapi kan buku tulis itu macam-macam ya. Ada yang merek Sidu, ada yang merek triple A, ada juga yang bahan kertasnya tipis atau enggak, ada yang bergaris, ada yang kotak-kotak. Di zaman saya ada yang garisnya itu disebut sebagai halus kasar, halus tipis untuk menulis sambung. Ada dulu zaman saya juga setiap buku itu rata-rata di belakangnya ada logo Garuda Pancasila dan ada 5 sila Pancasila gitu. Tapi itu menarik. Jadi memang ada hubungan dengan buku dan orang bisa ngobrol gitu. Atau juga pernah kita ngobrolin soal memang di luar buku tapi masih ada kaitan dengan buku, yaitu Sundoku. Itu salah satu episode yang juga banyak didengarkan. Jadi Sundoku itu dari bahasa Jepang yang artinya kurang lebih orang membeli buku tapi nggak dibaca. Oh, jadi ditumpuk aja di rak ditumpuk gitu. aja gitu. FOMO kalau kata anak ya. sekarang.
karena takut orang lain beli, kita nggak beli, ketinggalan nanti gitu. Betul. Jadi di Jepang itu dulu ada profesor-profesor yang terkenal suka membeli buku untuk dipajang di ruang kerjanya walaupun belum tentu dibaca. Tapi akhirnya dibenarkan sebagai istilahnya sundoku. Sundoku. Beda ya sama sudoku, beda kan? Beda. Sundoku. Jadi orang cuma beli buku tanpa dibaca gitu. Tapi aku yang tertarik tadi Mas, bahwa membaca buku itu menghindar dari dunia, dari realita gitu. Iya. Nah ini kalau orang Indonesia kan harusnya lebih bagusnya banyak menghindar ya. Nah, harusnya ya. Tapi kenapa PISA dan sebagainya, penelitian itu menyatakan bahwa literasi kita kurang gitu. Ya, itulah. Walaupun secara khusus memang misi Kepo Buku bukan untuk jadi kita pernah ditanya, apakah Kepo Buku ingin membuat orang lebih banyak membaca gitu? Iya, itu kan kembali kepada orang masing-masing ya sebetulnya. Tapi prinsipnya adalah dengan kita bercerita tentang buku, kita berharap orang lain juga mau ikut membaca gitu loh. Nah, kalau ditanya soal kebiasaan membaca orang Indonesia, ya memang ya gimana ya, saya nggak punya data tapi saya bisa melihat bahwa memang ada kecenderungan pembaca itu turun. Dan yang sedihnya buat saya, ya ini sedih ya Mas ya, mungkin buat penerbit enggak ya. Buat penerbit iya, karena sedihnya itu banyak akhirnya lahir buku-buku yang pendek-pendek. Kalimat-kalimat pendek. Ya mungkin isinya motivasi gitu diseling ya, dengan gambar segala macam. Saya nggak bilang itu bagus. Saya nggak bilang itu jelek gitu loh. Tetapi ya ada juga dong buku-buku yang long form yang cuma masalahnya ya orang udah nggak terlalu minat membaca gitu loh. Kecuali memang kontennya bagus sekali. Itu yang harus diantisipasi. Jadi ya wah, kayak kita pernah membahas buku Bumi Manusia. Pramudia Anantatur gitu. Kita pernah bahas itu dan jumlah pendengarnya juga nggak terlalu banyak, tapi alhamdulillah banyak yang kepo gitu, banyak yang nanya sebenarnya ini ceritanya tentang apa. Jadi sebenarnya orang untuk membaca itu cukup sebenarnya dipicu aja, dia ini buku tentang apa sih, di mana bagusnya, apa yang menarik dari membaca ini, sehingga mereka kemudian akan mengambil buku itu dan mencoba membaca juga. Apalagi ketika kita akhirnya bercanda, ngobrol berdua kayak seolah-olah tokoh-tokoh di Bumi Manusia itu seolah-olah seperti teman-teman kita juga gitu loh. Wah, si Mingko nih kelewatan kelakuannya seperti ini. Jadi mereka ingin merasa masuk ke dunia itu juga gitu loh. Jadi ya kalau dibilang itu membantu meningkatkan minat baca ya alhamdulillah. Tapi ya kenyataannya memang masih banyak yang minat baca itu turun masih gitu sih. Ya. Jadi deliverynya Mas ya tentang buku itu bagaimana supaya bisa menarik buat sekitar gitu. Betul sekali. Nah ini aku pernah tahu salah satu konten Mas ini tentang Mbak Laila Chudori nih. Itu kan terkenal banget untuk bahwa dia menulis novel tentang hak asasi manusia gitu kan. Dari Pulang, Laut Bercerita. Betul. Yang terakhir apa, Namaku Alam ya? Namaku Alam, itu yang terbaru. Itu apa motivasi Mas bikin itu? Maksudnya pingin apa sih kok pingin ngangkat buku itu gitu? Kalau istilahnya Toto itu pengen pansos dengan Laila Chudori. Mbak Laila kalau nonton ini ya bener Mbak, kita pengen pansos. Karena seorang penulis legendaris. Saya besar dengan tulisan-tulisan Mbak Laila di majalah-majalah dulu. Dia banyak menulis cerpen misalnya. Jadi begitu ada kesempatan berkenalan itu luar biasa senangnya. Karena dulu kami sama-sama punya podcast. Jadi Kepo Buku, terus ada podcastnya Mbak Laila namanya Coming Home with Laila Chudori. Itu juga membahas buku. Nah, ceritanya itu kami dipertemukan di ajang Ubud Writers and Readers Festival di Bali. Waktu itu Stephen dengan sok beraninya mewawancarai seorang legenda penulis gitu, Mbak Laila Chudori, ternyata disambut gitu loh. Dan akhirnya dari situ Mbak Laila ternyata sadar ada yang namanya Kepo Buku, terus Mbak Laila kemudian mendengarkan Kepo Buku, ya udah akhirnya kita jadi berteman gitu. Jadi ngobrol, suka tuker-tukeran cerita di WhatsApp, rekomendasi buku. Akhirnya Mbak ikut Kepo Buku mau nggak? Oh mau banget. Akhirnya ikut rekaman di Kepo Buku karena dia merasa kok seru ya rekaman di Kepo Buku, bisa ketawa bebas, ngakak-ngakak gitu loh. Gitu. Tapi tahu nggak kan Mbak Laila Chudori itu nulis
Laut Bercerita gitu yang tentang Tahu. 98 gitu. Tahu banget. Ya, Karena sebelumnya. mulainya kan dari Pulang. Jadi aku tuh suka dengan Mbak Lela itu karena membaca Pulang gitu ya. Terus kemudian ada keluar buku novel terbarunya, waktu itu masih baru, Laut Bercerita. Terus kemudian kita review di Kepo Buku tanpa Mbak Lela. Ternyata Mbak Lela denger. Oh gitu ya. Mbak Lela dengar, terus akhirnya ya dari situ kita jadi menjalin pertemanan, ngobrol-ngobrol, dan sering diajak jadinya kalau ada kayak diskusi buku tentang Laut Bercerita, kita diajak. Mbak Lela kan juga sering bikin acara nobar ya, nonton bareng acara-acaranya, nonton bareng film pendek Laut Bercerita, sekalian juga untuk mempromosikan bukunya. Dari situ kemudian wah seru juga nih, jadi ngobrol panjang lebar dan seneng gitu loh melihat tanggapan pembaca, terutama pembaca muda mengenai konteks di mana novel Laut Bercerita itu berada, yaitu kasus penculikan aktivis tahun 98. Iya. Gitu. Dan itu penting banget ya, karena kan Sangat. Generasi berikutnya kan kemungkinan tidak tahu gitu, atau mungkin lupa gitu. Jadi Persis. Laut Bercerita itu kayak menolak lupa gitu, dan Betul. menghadirkan satu peristiwa tentang, aku bisa bilang pelanggaran HAM ya, Pelanggaran HAM. dengan deliverynya yang memang sangat relate dengan generasi muda berikutnya. Betul, gitu kan. betul. Dan yang aku suka itu adalah karena banyak generasi yang bahkan 98 mungkin belum lahir. Tapi ketika kita bikin acara nobar dan diskusi buku, pertanyaan mereka tuh tajam-tajam, Mas. Tajam-tajam dalam artian ya mungkin awalnya kita akan bilang kok pertanyaannya lugu banget gitu. Kayak misalnya kenapa sih mereka diculik? Siapa yang nyulik gitu. Jadi bukan tentang isi bukunya aja, bukan isi novelnya aja, tapi konteks di belakang itu. Iya. Kayak kenapa diculik? Emang nggak bisa diselesaikan baik-baik? Emang nggak bisa di penjara aja gitu? Iya. Pertanyaan-pertanyaan lugu itu kemudian berkembang. Jadi pertanyaan-pertanyaan dan diskusi yang menarik gitu loh. Dan dari situ mereka baru sadar, oh ternyata karena ada perbedaan ideologi, ternyata karena ada perbedaan pendapat, orang tuh bisa sampai diculik, sampai bisa hilang sampai sekarang gitu. Gitu. Berarti kan nggak cuma pansos ya intinya. Nggak cuma pansos. Ya. Tadi mau tak konfirmasi sebenarnya. Niatnya pansos gitu loh. Tapi berkembang gitu kan. Karena sebetulnya bukan hanya Lela Chudori karena ada film pendeknya ya. Iya. Saya sebenarnya berharap bisa ketemu sama tokoh-tokoh film-film yang lainnya gitu loh. Ya. Tangga Prasasti juga berharap bisa ketemu bisa ya kan. ketemu dengan Mbak Lela Chudori ini kalau memang Boleh. Nanti nanti lah ya. Nah, sekarang gini Mas, ini kan menurut Mas nih ya, literasi itu kan sudah berubah ya? Ya. Medianya maksudnya. Dari dulu ya. yang konvensional, kertas gitu dan sebagainya. Sekarang mungkin digital. Efektif mana Mas? Kalau menurut Mas? Dan dampaknya apa sih kalau kita ikuti perkembangan zaman? Ada dua Mas. Ya. Satu, faktor romantismenya. Kedua, faktor praktisnya. Romantismenya begini, ada loh orang yang nggak bisa membaca kalau tidak menyium bau kertas. Emang ada ya? Ya ada, saya termasuk salah satunya. Jadi gitu. apa ya? Romantisasi membaca itu sebagai sebuah aktivitas yang menyenangkan. Ada bunyi halaman di balik, ada bau kertasnya, khasnya gitu ya. Memberi batasan atau penanda buku itu jadi diromantisasi gitu ya. Walaupun kalau secara praktis sebetulnya akan lebih menarik buku elektronik gitu. Karena apa? Bayangkan dengan satu alat gadget kita itu kita bisa menyimpan ribuan buku kita di situ gitu. Jadi gitu. Jadi ada memang orang yang terbiasa membaca secara fisik kertas, ada yang tidak. Kalau saya akhirnya sejak saya tinggal lama di luar, saya akhirnya dipaksa untuk menggunakan buku elektronik. Dipaksa. Karena apa? Karena kalau enggak, setiap mau pulang, saya pernah waktu mau pulang dari Jepang, saya pernah tinggal di Jepang hampir 6 tahun, itu mau bawa pulang bukunya, hampir 15 juta ongkos kirimnya. Lebih mahal jatuhnya ya. Akibatnya, nah ini saya kemudian diomel-omelin sama teman-teman penyuka buku itu saya hancurkan. Tapi sebelumnya di scan, jadi ada layanan scan buku gitu, kemudian nanti dimasukkan ke CD, dan bukunya itu nggak tahu lah kemana. Minta maaf banget sama penulisnya, tapi buku itu mungkin udah nggak tahu kemana itu, udah hancur kali. Tapi ya akibatnya sejak itu saya terbiasa untuk membaca buku elektronik gitu.
Berarti romantisme itu mahal, Happy One. Mahal banget Mas, apalagi kalau tinggal di luar negeri ya. Iya. Partner saya Mas Toto itu kalau dia pulang dari Singapura ke Jakarta itu harus dicicil mungkin supaya bukunya semua bisa pindah. Bisa pindah ya. Sampai segitunya ya sama buku gitu. Lah kalau dari Singapura kan masih dekat lah, dari Jepang itu sekali bawa itu ada kali 20 kardus itu 15 juta Mas. Enggak tahu bawanya gimana Mas? Ya itu ya aku hancurkan, aku scan. Akhirnya dihancurkan, di scan, dimasukin ke CD, udah gitu. Dan di Jepang ada layanan itu gitu. Berarti terus Mas di Indonesia baca buku itu ambil kertas lain sambil nyium baunya ya. Iya, nyium baunya gitu. Tapi ya itu, jadi begitu sampai di Indonesia lagi aku malah kembali tergoda membeli buku fisik ya. Fisik gitu. Walaupun untuk buku-buku luar sebetulnya bisa, tapi aku nggak pernah sabaran nunggu. Akibatnya apa? Aku beli buku elektroniknya juga untuk buku-buku luar. Tapi ini aku penasaran nih Mas. Iya. Selama hidup nih Mas, berapa buku yang pernah? Waduh. Ratusan, banyak sih Mas. Wah, kayak di kalangan teman-teman muda yang membaca buku itu kan mereka selalu punya target setiap tahun harus membaca sekian buku setiap tahun. Saya itu nggak pernah punya target seperti itu, tapi justru karena itu saya nggak pernah menghitung. Nggak pernah menghitung ya, mengalir aja ya. Harusnya sih baca, banyak sih harusnya sih. Harusnya banyak ya. Harusnya banyak, iya. Ya. Riwasan 15.000 buku kalau nggak salah Dokter Riwasan. Segitu. Oh ya? Kayaknya ya, aku ya. Weh. Ya itu karena kan teman-teman yang muda-muda sekarang itu kan punya target ya. Mereka tuh selalu punya target. Itu yang aku salut gitu loh. Kok bisa menargetkan buku gitu. Tahun ini harus sekian buku, tahun ini harus sekian buku, tahun ini harus sekian. Tapi jangan-jangan cuma dibalik-balik dong. Membaca itu katanya Mas, yang terpenting adalah sudah membolak-balik halamannya, tidak selesai juga nggak apa-apa. Karena mungkin jadi ada kepercayaan begini bahwa orang membaca itu bukan kita yang menemukan buku yang menemukan kita. Nah, itu. Gitu. Jadi kalau memang nggak cocok ya sudah taruh. Kayak saya misalnya, saya dihujat banyak orang. Dihujat dalam artian lucu ya, buat lucu-lucuan aja. Karena sampai sekarang saya nggak pernah bisa baca Harry Potter lebih dari 1 bab. Harry Potter Mas? Gak bisa. Menarik loh padahal. Aku tuh pernah jadi pembicara di sebuah acara perbukuan gitu ya. Terus di situ saya mengeluarkan pengakuan dosa saya bahwa saya nggak pernah bisa baca Harry Potter. Itu satu penonton langsung bilang, yang bener Mas. Ya aku juga shock sih Mas. Maksudnya itu buku yang maksudnya ringan gitu ya. Nah menarik. Makanya kalau aku bilang ini Harry Potter belum menemukan aku. Baru aku gitu, yang menemukan Harry Potter. Jadi kita belum saling bertemu. Gitu. Yang buku satunya aja itu baru 1 bab Mas. Itu aja udah berjuang keras aku. Ya sih memang romantisme itu agak susah memang. Ya udah, atau gini deh Mas Dendi, karena setiap tamu di Kepo Buku itu selalu aku tanya ini, kalau sampean baca Harry Potter nggak? Baca, coba kasih tahu saya. Baca Mas. Nah kalau menurut Anda, singkat saja, nikmatnya membaca Harry Potter itu di mana Mas? Di fantasinya memang. Mungkin karena aku suka berfantasi ya. Iya. Jadi membayangkan bahwa wah ini benar-benar ada. Bahkan aku dulu waktu SD Mas merasa bahwa Harry Potter itu nyata. Wah itu udah dulu ya. Waktu dulu. Oke. Sekarang sih kayaknya agak nyata. Aku tuh sampai mempelajari loh. Aku sampai baca biografinya penulisnya, terus bagaimana dia itu bisa menulis seperti itu. Fantasinya itu di mana. Itu aku sampai pelajarin semuanya. Jadi ya saya akan terus berusaha kok untuk membaca. Walaupun ada teman yang bilang gini, Mas nggak usah dipaksa, kalau nggak bisa nggak apa-apa. Aku mau kasih rekomendasi buku fantasi lagi sih sebenarnya Mas, tapi kayaknya Mas nggak Narnia suka. Lagi. Enggak kalau Narnia bukan. Memang agak membosankan. Ada Alcatraz versus The Evil Librarian. Judulnya aja udah pusing saya dengernya Mas. Tapi aku coba. Coba baca. Oke. Soalnya aku dulu juga lihat awalnya, buku TK. Ternyata pas aku baca. Oke. Akan dicoba. Bab pertama nggak mungkin nggak ketawa Mas. Oh gitu ya? Gitu ya? Oke. Dicoba aja dulu. Pasti akan dicoba. Tapi balik lagi Mas ya. Jadi terlalu lebar, nggak apa-apa dia. Namanya podcast lah. Dapat euforianya. Kalau menurut Mas nih ya,
menemukan asiknya membaca itu? Gimana sih Mas? Ini pribadi aja, nggak apa-apa. Mungkin nggak semua orang kayak Mas bisa menemukan asiknya membaca gitu kan. Saya menemukan asiknya membaca itu karena memulai dari buku fiksi. Salah satu buku fiksi yang langsung buat bikin saya kepincut, dan itu buku pertama yang pernah saya baca gitu ya, buku panjang pertama itu karangan seorang novelis Jerman namanya Dr. Karl May. Dr. Karl May itu menulis rangkaian buku mengenai penjelajahan di Amerika dan di Timur Tengah, Jazirah Timur Tengah. Salah satu buku yang paling saya suka adalah serial Winnetou Kepala Suku Apache, itu judulnya. Jadi konteksnya itu tentang Indian dan Cowboy dan persahabatan mereka seperti itu ya. Itu saya baca itu bisa berulang-ulang Mas dalam setahun, karena apa? Setiap kali membaca saya seolah-olah ikut bertualang. Gitu. Kalau di Timur Tengah itu ada nama tokohnya namanya Karaben Nemsi gitu yang juga bertualang. Itu terus saya baca dari kecil. Saya besar dengan buku-buku itu. Ada beberapa serial gitu yang saya baca. Dan dari situ setelah saya beranjak besar, saya baru menyadari ada satu fakta menarik tentang si Dr. Karl May ini. Ternyata dia ini di penjara. Dia ini nggak pernah yang namanya ke Amerika. Dia ini nggak pernah namanya yang ke Timur Tengah. Jadi bayangkan, kita diajak masuk bukan ke Timur Tengah tapi ke kepala dia. Bahwa semua hayalan-hayalan itu menghasilkan buku ini. Nah, buat saya itu menarik. Jadi saya bisa masuk ke dunia si penulisnya, saya bisa masuk ke ceritanya. Itu yang membuat saya membaca itu menjadi sebuah peristiwa yang asik, yang menyenangkan, yang kalau kata orang sekarang tuh me time. Nggak diganggu sama yang lain. Jadi kalau saya membaca, saya dalam satu hari saya usahakan 1 jam itu saya nggak mau diganggu, saya mau baca, gitu. Karena itu kesempatan saya untuk masuk ke dunia yang lain. Seperti Harry Potter. Iya, aku mau bilang begitu sih sebenarnya. Sama-sama kayak Harry Potter loh. Sama-sama kayak Harry Potter, cuma belum sanggup baca Harry Potternya gitu. Oh gitu ya. Kayaknya harus aku paksa. Harus nanti. Enggak, ya. Saya sampai diminta sama pendengar untuk baca dan bikin laporan. Tapi ini loh Mas, maksudnya saya menarik garis kesimpulan ya bahwa apa yang Mas baca fiksi non fiksi itu kan bercerita tentang manusia, kehidupan manusia. Betul, gitu. betul. Dan itu tidak jauh dari hak asasi manusia. Betul. Situ kan. Betul. Nah, ini kita masuk ke HAM-nya ya sekarang ya. Enggak, dari tadi sudah masuk sebenarnya. Udah masuk tadi ya. Karena tadi udah hak juga ya. Kerasa. Harry Potter kan juga bercerita hak asasi manusia kan. Oh gitu ya? Iya kan. Ada penyihir jahat yang mencoba mendominasi gitu kan. Terus kita Mas, berarti aku jadi pengen nanya nih. Apa? Karena aku kan yang harusnya tanya Mas. Sambil ini buat bekalku menjawab pertanyaan berikutnya. Karena dari tadi Mas Dendi bilang soal buku HAM ya. Buku HAM itu apa sih Mas? Nah ini buku yang isinya tentang hak asasi manusia. Karena aku ngebayangin ketika ada buku HAM tuh kayak buku literatur hak asasi manusia gitu loh. Ya memang ada. Teori-teori segala macam gitu. Iya. Memang ada kayak bukunya Catherine Seeking juga tentang hak asasi manusia kan Mas gitu. Memang dari judul aja sudah keluar HAM-nya gitu. Tapi kan ternyata buku-buku lain itu juga bercerita tentang hak asasi manusia kan. Terbukti begitu dari kita obrolin tadi dengan Mas Rane gitu. Nggak cuma buku-buku secara teori gitu. Tapi orang membaca itu, kita membaca buku buku apapun itu berarti kan kita bisa mengambil kesimpulan tentang hak asasi manusianya. Gitu Mas. Iya. Kayak misalkan novelnya Lele Kudori memang cerita peristiwa itu kan. Banget. Maksudnya sampai kepikiran ke sana tadi kan. Jadi nggak cuma pansos gitu loh Mas. Aku cuma mengkonfirmasi karena kabarnya pansos itu juga hak asasi loh Mas. Oh gitu ya. Saya juga berhak pansos. Oke. Guyon. Nggak apa-apa. Ini diem. Kok diem? Jadi gitu. Jadi buku hak asasi manusia itu pokoknya memang ya tanpa kita sadari juga kita banyak ya buku-buku yang juga menyentuh soal hak asasi manusia ya. Nah itu dia. Nah sekarang gini deh Mas. Karena mungkin pertanyaanku juga sudah habis. Ada pesan-pesan nggak untuk Happy Human? Jadi fans kita, bukan fans kita, maksudnya teman-teman kita, pendengar kita itu kita namain Happy Human. Happy Human. Wah keren. Ya semoga mereka bahagia juga. Gitu. Harus. Iya. Nah, ada pesan nggak kira-kira?
untuk berliterasi atau menemukan asiknya, Nah, atau karena bikin podcast juga yang ngangkat tentang hak asasi manusia atau gimana gitu. iya dong. Itu, Iya Mas. dong, perlu tuh. Itu kan pesanku Mas jadinya. Oh iya. Enggak. Satu hal. Iya. Saya jadi menyuarakan maunya Mas Dendi juga gitu. Karena Oh iya. buat saya ketika kita ngobrolin hak asasi manusia itu orang tuh kan selalu berpikir bahwa wah ini kan berat nih masalah ini kayak begini nih gitu loh. Padahal banyak hak asasi manusia dasar aja yang masih kita langgar setiap harinya kan. Contohnya Gitu. apa tuh? Contoh paling gampang adalah ketika saya mau menggunakan jalan raya, gitu. Tiba-tiba saya disalip sama kendaraan umum gitu, misalnya sama angkot katakanlah begitu, yang kemudian berhenti di depan. Nah, Ini jadi ngomel loh, saya kalau ngomongin kayak gitu. Itu kan hak saya untuk menggunakan jalan juga. Oh, Hak yang sederhana sekali gitu, hak yang sederhana. Karena buat saya ketika kita sudah menguasai hak-hak yang dasar dulu, ini menurut aku ya Mas ya. iya. Mudah-mudahan saya nggak dimarahin Bu Nika nanti. Nggak, insya Allah. Kalau ketika Mengerti kita kok. sudah menguasai hak-hak yang dasar dulu, ketika kita ternyata kemudian diminta untuk ngomongin hak-hak yang lebih besar, yang lebih apa ya, lebih penting gitu dalam keseharian kita, itu kita jadi paham gitu. Kita udah terbiasa gitu loh, gitu. Karena menurut saya, makanya menurut saya perlu ada konten-konten yang ngobrolin soal hak asasi manusia. Ya seperti ruang tanggap rasa inilah salah satunya gitu ya, untuk membiasakan diri. Karena kok kalau ketika ngomongin HAM secara luas kita orang mikirnya, wah, aku nggak ada urusan sama aku loh, itu hak asasi manusia gitu. Padahal ada loh. Padahal ada ya dari Begitu hak kita sudah diinjak-injak, begitu hak kita sudah dilanggar, baru kita nyadar, oh iya ya, gitu. Benar banget sih. Aku sepakat nih Mas. Gitu. Memang harusnya kita tahu ya bahwa asasi manusia itu dari sendi terkecil gitu, Dari sendi terkecil, lingkungan Mas. kita gitu. Dari Misalkan buang lingkungan. sampah di tempatnya, Persis. milah sampah gitu kan, persis. sebagainya gitu. Kita udah diajarin kan, saya dulu sama guru ngaji saya selalu diajarin jangan menzolimi sesama makhluk, bukan hanya manusia. Iya. Jangan menzolimi sesama makhluk, bahkan tanaman juga jangan dizolimi. Karena apa? Masing-masing punya hak gitu, dan nanti ada manfaatnya juga buat orang lain. Buat saya itu pemahaman dasar saya ya tentang hak asasi. Jadi ketika kita bicara, kita akan bisa tahu nih, oh ini ya maksudnya HAM. Dan ketika ternyata ada kasus-kasus yang lebih luas, kita bisa tahu bahwa ya memang ada hak asasi yang dilanggar di situ. Karena kadang-kadang kita jadi subjektif gitu loh. Kita jadi subjektif dalam artian, hak asasi itu malah bikin pusing gitu. malah bikin ribet gitu. Padahal ternyata kenyataannya ya kalau kita ada di posisi itu, kita baru sadar pentingnya hak asasi manusia. Nah itu dia. Wah. Mantep banget Mas Rane. Bentar lagi aku langsung diajak ini nih. Kayaknya memang harus diajak terus Mas Rane. Gitu. Sama ya, paling ya kalau baca buku ya rajin-rajin membaca juga. Ayolah, udah saatnya kita meningkatkan literasi kita lagi lah. Bener tuh Mas Rane. Iya kan? Baca buku lah. Baca buku. Kalau nggak buku fisik ya yang e-book lah gitu. E-book ya. nggak apa-apa. E-book atau audiobook sekalian. Ya. Aku punya hobi baru loh sekarang Mas. Apa itu? Baca audiobook, baca e-book, tapi bareng dengan baca audiobooknya. Karena di Kindle itu, kalau kita beli yang paket yang ada audiobooknya, jadi sambil membaca pada saat yang sama kita mendengar juga. Oh iya. Gitu. Itu menarik gitu loh. Karena kadang-kadang aku juga males gitu ya. Enakan denger aja di mobil gitu kan. Akhirnya aku dengar. Gitu. Iya. Aku juga gitu sih Mas. Seringan memang aku baca ya apapun itu jadi audiobook. Jadi audiobook. Karena kan aku tunanetra ya bisa. Jadi apapun itu jadi audiobook dia. Mau pakai membaca layarku sendiri atau mau pakai. Tapi audiobook baca buku fisik nggak bisa berarti ya Mas ya? Baca buku fisik ya karena memang nggak bisa braille juga Mas. Jadi, Oh gitu. Iya. Nah itu tadi obrolan saya dan Mas Rane yang bahas tentang asiknya literasi HAM. Mungkin ya gimana ya? Aku kalau menarik kesimpulannya karena kita ngalor ngidul terlalu banyak ya. Jadi intinya gini loh. Apapun yang kamu baca itu terkait dengan kehidupan, dan di setiap kehidupanmu itu
berhubungan dengan hak asasi manusia. Contohnya buang sampah buang sampah jangan sembarangan. Betul. Angkot tadi dicontohkan angkot gitu ya. Jadi intinya berliterasilah dengan asik lah. Pokoknya begitu. Karena hak asasi manusia itu dekat dengan kita. Itu tadi Happy Human obrolan kita. Oh ya, kalau mau ngasih feedback, Happy Human bisa komentar atau komentar aja buku apa yang sering Happy Human baca tentang HAM atau tentang apapun itu di kolom komentar ya pastinya. Kolom komentar Tanggap Rasa ya, jangan yang lain. Terus kalau mau ngasih feedback silakan kirim email ke tanggaprasa@komnasham.go.id. Follow terus Instagram Tanggap Rasa di Instagram Komnas HAM di @komnas.ham, Twitter @komnasham, Facebook Komnas HAM, dan ikuti channel YouTube Komnas HAM. Itu dulu Happy Human, sampai jumpa di video berikutnya 2 minggu lagi ya, nggak tahu kapan. Dadah. Dadah, terima kasih.